Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiq Fala dan saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan urin. Yang pertama itu adalah filtrasi glomerulus, yaitu adalah proses penyaringan protein bebas plasma yang melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Cairan yang difiltrasi akan melewati membran glomerulus yang mampu menahan protein plasma dan sel darah dan melewatkan air dan zat bermolekul kecil. Hasil zat yang difiltrasi disebut juga urin primer yang mengandung glukosa, klorida, dan natrium dan yang lain-lain tanpa adanya protein plasma atau elemen seluler. Lalu ada tekanan-tekanan yang dapat mempengaruhi proses filtrasi glomerulus. Yang pertama ada tekanan hidrostatik glomerulus, yaitu adalah tekanan darah di dalam membran glomerulus yang bisa meningkatkan filtrasi. Lalu yang kedua ada tekanan osmosis glomerulus, yang itu adalah tekanan yang dihasilkan dari pergerakan air dan zat terlarut lainnya, sehingga dapat menghalangi glomerulus dan membiarkan sel darah dan protein plasma tetap tinggal. Lalu yang ketiga ada tekanan hidrostatik kapsul Bowman. Itulah tekanan yang dihasilkan dari air yang terkumpul di dalam kapsul Bowman, dan semakin banyak air yang terkumpul di dalam kapsul Bowman maka semakin besar pula tekanannya dan dapat menghalangi filtrasi. Lalu ada GFR atau glomerular filtration rate. Itu adalah laju akumulasi secara kolektif yang berada di dalam kapsul Bowman. Lalu kedua ada reabsorpsi atau proses penyerapan kembali zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Itu terjadi di dalam tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, lengkung Henle, dan tubulus collectivus. Zat yang direabsorpsi kembali itu melalui kapiler peritubuler dan masuk ke dalam peredaran darah. Lalu ada zat yang direabsorpsi adalah ion natrium, ion klorida, air, urea, glukosa, dan zat anorganik. Lalu hasil reabsorpsi disebut juga sebagai urin sekunder. Lalu yang ketiga ada augmentasi, yaitu adalah transport aktif yang memindahkan zat-zat dari sel darah ke dalam urin. Itu terjadi di dalam tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Dan zat yang dipindahkan itu adalah hidrogen, lalu ada kreatinin, ada asam hipurat, dan zat kimia asing. Lalu ada juga penyimpanan sementara urin dan berkemih, yaitu adalah urin dari ductus collectivus ke pelvis renalis, lalu ke ureter, baru ke vesika urinaria atau kandung kemih. Dinding kandung kemih tebal dikarenakan terdiri dari struktur otot-otot yang dapat meregang, sehingga dapat meningkatkan penyimpanan urin. Lalu keinginan buang air kecil dikarenakan urin di dalam kandung kemih sudah mencapai sekitar 170 sampai 230 ml. Lalu urin yang berada di kandung kemih itu itu akan melalui ureter, lalu akan dibuang melalui ke lubang luar. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Ada faktor internal, yaitu adalah hormon ADH mengatur pengularan urin. Lalu ada hormon insulin, yaitu mengatur kadar gula darah, glukosa. Lalu ada juga sistem renin, angiotensin, aldosteron. Lalu ada juga faktor eksternalnya, yaitu suhu lingkungan. Lalu ada banyak air yang diminum, dan terakhir ada alkohol dapat menghambat ADH. Lalu yang terakhir ada karakteristik urin. Yang pertama
pertama ada sifat fisik urin, yaitu urin bervolume dari 800 hingga 2300 ml, berwarna kuning pucat hingga kuning tua. Lalu berbau amonia. Lalu ada komposisi urin, yaitu adalah zat-zat buangan nitrogen, benda keton, natrium, asam hipurat, klorida, dan lain-lainnya. Lalu ada urin yang tidak normal, yaitu adalah yang berkomposisi albumin, zat kapur, sel darah, dan yang lain-lainnya. Sekian, terima kasih.